Hari ini kami siap untuk menerima sharing firman Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tapi ini udah rekam ya? Kami berdoa mengucap syukur, mari kita percaya bersama katakan Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar saudara pagi ini? Luar biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Ya, terima kasih buat kehormatan ini, buat kesempatan Yuk. yang diberikan ini. Sungguh cita-cita saya pagi hari ini dapat diberikan kesempatan untuk berbicara di tempat ini, di gereja Eksosia Agape yang luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi buat Gembala, Pak Gembala, Pak Dedi Kurniawan, kepada Wakil Gembala, kepada Pak Jaya, Pak Sendri, juga teman-teman saya yang bergabung hadir dalam ibadah ini. Ada Pak Raffles Mandiangan, Ibu Sandy, ada Antoni, ada Nesa, ada Eva, semua ya, dengan jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Saya mau sharing tentang sesuatu yang sangat fundamental sekali, sesuatu yang sangat mendasar sekali. Tema saya hidup juga hidup orang percaya. Saya akan memulai dengan ini. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Ya, hidup ini adalah sebuah perjalanan maksud saya. Hidup ini bukan jalan-jalan. Coba bilang sama-sama, hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Apa bedanya jalan-jalan dan perjalanan? Kalau saudara jalan-jalan, kita jalan-jalan hanya untuk iseng-iseng, benar nggak? Tapi kalau perjalanan tidak perjalanan itu tidak selalu kita mengalami yang tidak menyenangkan. Betul nggak? Perjalanan itu tidak selalu kita mengalami yang tidak menyenangkan. Nah, perjalanan itu penting sekali untuk kita nikmati. Itu aja. Ya. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan bahwa hidup ini bukan jalan-jalan. Ya, apa bedanya? Ada perbedaan antara jalan-jalan dan perjalanan. Jalan-jalan itu kita jalan-jalan kita perjalanan dan jalan-jalan. Jalan-jalan itu tidak selalu menyenangkan, ya. Perjalanan itu yang tidak selalu menyenangkan. Tapi jalan-jalan itu hanya kita senang-senang aja, ya. Tapi perjalanan tidak selalu menyenangkan.
Saya akan lihat dulu sebentar. Kadang-kadang lagi blank, Pak, maaf ya. Grogi ya. Iya. Perjalanan itu sering dibumbui, ya, atau dipenuhi dengan situasi-situasi yang tidak mungkin kita duga, ya, situasi yang tidak menyenangkan buat kita, mungkin kesulitan. Tapi percaya penting sekali untuk kita menikmati. Yang kedua, yang saya mau bagikan kepada saudara, karena hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini bukan sekedar senang-senang. Perbedaan yang paling menonjol dari perjalanan, jalan-jalan adalah saudara bisa lakukan tanpa tujuan, ya. Bisa kita jalan-jalan itu nggak harus ada tujuannya. Kalau saudara ketemu sama orang yang saudara kenal di mall contohnya, lagi ngapain Pak? Iseng jalan-jalan. Jalan-jalan itu bisa dikatakan iseng gitu, ya. Tapi kalau perjalanan itu, saudara, kita tidak bisa melakukan perjalanan tanpa tujuan, ya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, jalan-jalan itu bisa iseng kita kerjakan, tapi untuk sebuah perjalanan, saudara tidak bisa melakukan perjalanan tanpa tujuan. Dalam buku Rick Warren yang terkenal The Purpose Driven Life, pernah bilang begini, tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukanlah kematian, tapi hidup yang enggak tahu tujuannya, tanpa tujuan, gitu ya. Kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Nah, berarti kematian itu bukanlah sebuah tragedi di dalam kehidupan. Kematian bukanlah sebuah tragedi di dalam kehidupan. Walaupun ada banyak orang takut kematian, tapi kematian itu bukanlah sebuah tragedi di dalam kehidupan. Itu sebabnya ada banyak orang cuma kemudian berputar-putar saja dalam perjalanan, dalam kehidupan. Cuma berputar-putar, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan arah sebenarnya dalam kehidupan ini. Jadi yang saya mau bagikan kepada saudara bahwa kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Tuhan menyelamatkan kita dengan sebuah maksud dan sebuah tujuan. Dia mau bahwa kita dalam perjalanan bersama Tuhan itu ada tujuannya. Tujuan kita bukan tujuan yang iseng. Tuhan menyelamatkan kita
dengan adanya tujuan dan maksud. Ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan iseng gitu, yang menyelamatkan kita tanpa tahu maksud dan tujuannya. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat mengerti sekali dengan maksud dan tujuannya. Ya. Tuhan kita Tuhan yang punya kepentingan supaya tujuan-tujuannya itu terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau saudara dan saya bisa sampai kepada tujuannya. Sebab Dia bahwa kita masuk dalam perjalanan ini, Dia ingin kita sampai kepada tujuannya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa tujuan Tuhan membawa kita masuk di dalam perjalanannya bersama dengan Dia, bukan hanya sekedar kita mati masuk surga. Tujuan Tuhan tujuan Tuhan menyelamatkan kita dan menebus kita. Itu bukan sekedar kita pergi ke suatu tempat yang namanya surga. Tujuan Tuhan itu Dia mau kita menjadi serupa dengan dan segambar dengan Dia. Jadi itu yang tujuannya. Ya. Mengapa kita harus segambar dan serupa dengan Dia? Karena kita akan memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita tidak bisa memerintah bersama Tuhan tanpa keserupaan dengan Dia. Itu sebabnya kalau saudara pelajari di Alkitab, saudara akan mengerti sejak dari awal Tuhan itu telah menetapkan tujuannya dalam hidup kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya kita berkuasa dan memerintah bumi ini. Ya. Itulah tujuan Tuhan dari awal, bahwa kemudian manusia gagal dalam perjalanannya. Manusia bisa gagal, tapi tujuan Tuhan tidak gagal. Manusia bisa gagal, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau manusia gagal menggenapi apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita, Tuhan itu gak gagal. Ya. Itu sebabnya Dia mengangkat kita, Dia menyelamatkan kita, supaya kita kembali. Ya. Dia menyelamatkan kita
bukan sekedar kita supaya bisa masuk surga, bukan sekedar supaya kita dia menyelamatkan kita juga, bukan sekedar supaya kita bisa masuk pada suatu tempat yang namanya surga. Tapi tujuannya adalah supaya saudara bisa kembali kepada tujuan sejak semula. Dari Tuhan, apa itu yang menjadikan kita serupa dengan segambar dengan Dia? Karena kita akan memerintah bersama Dia selama-lamanya. Sayangnya, dunia dan kerajaan kegelapan ini telah mengecoh kita. Sehingga yang terjadi bahwa dunia ini memalsukan dan dia membohongi kita, sehingga dia menyodorkan sebuah tujuan-tujuan yang semu dalam kehidupan kita. Yang terjadi akhirnya kita mengalami pengalihan tujuan. Kita tidak sedang berjalan dengan tujuan Allah, tetapi kita berjalan mengejar tujuan palsu dan semu dalam kehidupan kita. Pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Apa yang menjadi tujuan kita, yaitu supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Mengapa? Karena kita akan memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai tujuan Tuhan itu? Dia siapkan perjalanan kita dengan beberapa fasilitas. Nah, Tuhan itu mau melakukan apa saja untuk supaya tujuannya itu tercapai. Nah, maka dia memberikan fasilitas-fasilitas. Nah, saya akan share 3 fasilitas untuk supaya tujuan Tuhan itu tercapai di dalam kehidupan kita, supaya kita serupa dan segambar dengan Dia dan memerintah untuk selama-lamanya. Ya. Nah, untuk itu saya akan ajak kita sama-sama melihat, dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Mungkin ayat firman Tuhan ini tidak asing buat kita, tapi pagi ini kita akan kupas kembali. Ada di dalam 1 Korintus pasal 10 dari ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan kepada saudara karena ayat firman ini cukup panjang, jadi saya harap kita sabar untuk menerima pembacaan firman ini. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada dalam perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini
terjadi sebagai contoh bagi kita. Jadi di mana perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir yang dipimpin Musa menuju kepada tanah perjanjian itu, ini menjadi contoh buat kita, mengingatkan kita, ya, dikatakan di situ. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Bangsa itu kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Ternyata kesibukan terbanyak bangsa Israel di dalam perjalanan padang gurun itu menguburkan orang mati, ya. 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipatuk ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Dikatakan lagi, ya kan? Mengingatkan sebagai contoh. Jadi kita diingatkan dengan peristiwa itu. Ini menjadi contoh dan mengingatkan kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu harus melewati padang gurun, ya kan? Jadi ini mengingatkan kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, ya, jangan kandas, jangan terganjal dalam perjalanan kita ini. Nah, ayat lain dikatakan pencobaan-cobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dalam peristiwa perjanjian lama tentang bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir ini, ya, Tuhan mempunyai tujuan, ya, supaya mereka sampai kepada tanah Kanaan. Karena itu Tuhan memberikan fasilitasnya. Yang pertama, tiang awan dan tiang api, ya kan? Tiang awan dan tiang api itu tidak hanya sebagai simbol keberadaan hadirat Tuhan, ya kan? Jadi tiang awan itu untuk siang hari, ya kan? Tiang api itu untuk malam hari. Karena situasi padang gurun itu sangat tidak nyaman, gitu ya. Jadi siang hari tiang awan itu menjadi perlindungan dan penyertaan bangsa Israel, ya. Karena cuaca yang ekstrim, gitu ya. Kalau siang itu kan panas, ya, terus kering, gersang, tandus, ya. Jadi disiapkan Tuhan fasilitas ini yang awan itu untuk melindungi, ya kan? Untuk menyertai, ya kan? Karena Tuhan itu kan tidak kelihatan, ya. Jadi fasilitas tiang awan dan tiang api ini menjadi perlindungan, ya, dan penyertaan. Tapi tidak hanya perlindungan dan penyertaan, dia juga memberikan tuntunan, ya, kepada bangsa ini, ya. Jadi waktu
siang hari, ya kan, bangsa ini dituntun oleh tiang awan, ya kan. Pada malam hari dituntun dengan tiang api. Tiang api itu kan tidak hanya memberikan cahaya dan penerangan, tapi dia juga memberikan kehangatan, ya kurang lebih begitu, ya sehingga bangsa ini dia bisa dituntun, ya bukan karena tiangnya, tiang itu kan simbol saja, ya. Tapi tiang awan dan tiang api ini memberikan tuntunan, ya tidak hanya pelindungan dan penyertaan, ya, tapi tuntunan bangsa ini, karena ketika tiang ini berjalan gitu ya, nah bangsa ini juga harus mengikuti gitu ya, berjalan. Nanti kalau mereka berhenti, dia juga berhenti beristirahat, memasangkan kemah, ya kan. Terus ketika tiang awan dan tiang api ini berjalan, dia juga ikut berjalan, karena inilah simbolnya, ya kan, dengan keberadaan dan kehadiran Tuhan itu dalam tuntunannya, gitu ya. Jadi perjalanan yang dipimpin Musa ini dari perbudakan Mesir sampai ke tanah Kanaan itu Tuhan punya maksud, punya tujuan, ya supaya mereka sampai, ya kan? Nah, disediakanlah fasilitas-fasilitas dalam perjalanan itu kan. Fasilitas itu adalah perlindungan dan penyertaan dengan tiang awan dan tiang api ini. Nah, bagaimana kita sebagai Israel rohani ya menanggapi tuntunan ini, tuntunan dalam kehidupan kita? Tuhan juga menyiapkan kepada kita fasilitas penyertaan dan tuntunannya dalam hidup kita, supaya kita juga bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Tuhan kasih penyertaannya, Tuhan sertai kita, dia nggak biarin kita, dia ada buat kita. Dan bukan dia aja yang mau tuntun kita. Persoalan terbanyak dari kita sebagai orang Kristen masa kini adalah kita hanya cuma mau ditolong, kita cuma mau disertai, ya. Kita senang dilindungi Tuhan, tapi kita nggak mau dituntun Tuhan, ya. Kita ini kalau doa juga kan seringkali Tuhan, ya, pimpin, sertai, ya. Tapi dalam pernyataan Tuhan kita tahu ada tuntunannya, ya. Nah, kita tuh senang, ya kan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, tapi kita tuh faktanya dituntun Tuhan, ya kan, dalam kehidupan kita ini. Apa kita itu cuma maunya ditolong, doa, kalau pergi kemana-mana kan Tuhan pimpin, tolong, sertai, kan gitu kan. Tapi kita mau nggak dituntun Tuhan? Belum tentu kan, karena kita itu kan kadang lebih suka mungkin dituntun oleh media sosial, TikTok gitu kan, atau WA group, ya kan. Kita tuh mungkin kita lebih senang dituntun gitu. Gereja juga dan kekristenan juga mungkin dituntun oleh dunia, ya, karena tren, ya kan. Sekarang ini kan, ya, maaf kata ya, itulah ya mungkin yang terjadi. Makanya kadang-kadang aneh juga kalau tempat ibadah itu bisa ditutup gitu kan. Berarti kan tuntunan siapa? Ya, tuntunan Tuhan kan, ya kan? Seperti perjalanan bangsa Israel itu kan, ya kan? Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu mudah, tapi untuk mengeluarkan bangsa Mesir itu dari roh Mesirnya itu tidak mudah ternyata, ya kan? Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ini sebenarnya kita tuh dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan ini. Kalau penyertaan Tuhan sertai,
Tuhan Tuhan itu ya, tapi kita kan lebih banyak faktanya dituntun oleh diri kita dengan apa perasaan keinginan, ya kan? Itu yang menuntun. Kalau kita berbisnis, kita bergaul, ya kan? Atau dalam pekerjaan, apakah kita bawa dalam tuntunan Tuhan? Apa kita sendiri yang menuntunnya? Nah, ini persoalan yang perlu kita renungkan. Tuhan kita itu tidak pernah salah dalam tuntunannya, ya. Tidak selalu membawa kita ke jalan yang mudah, tapi tuntunan Tuhan itu selalu membawa kita ke tempat yang indah. Ya, jadi kalau kita dituntun Tuhan itu jangan saudara berpikir bahwa hidup kita itu nyaman, karena tidak. Kadang-kadang Tuhan itu dalam tuntunan Tuhan juga dibawa kita dalam liku-liku hidup ini, kan gitu kan, dalam tikungan-tikungan hidup ini. Tuntunan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat-tempat yang menyenangkan, ya kan? Tapi percayalah, tuntunan Tuhan itu membawa kita ke jalan-jalan kemenangan dalam hidup kita. Daud berkata begini, saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tapi berikutnya dikatakan oleh Daud, ia menuntunku ke jalan apa? Bukan jalan yang menyenangkan. Ya. Daud bilang kalau Tuhan akan menuntun dia ke jalan yang benar, oleh karena namanya, sekalipun melewati lembah kekelaman. Oh ini saudara, ke tempat yang saudara nggak suka, kekelaman, ya kan? Tapi percayalah, lembah kekelaman itu akan diubah menjadi lembah kemenangan. Lembah air mata Tuhan bisa ubah menjadi lembah mata air. Ya, itu sebabnya kita dalam hidup ini, kalau kita mau sampai pada tujuan Tuhan, beri kita dituntun oleh Tuhan. Ini yang perlu kita. Yang kedua, fasilitas. Kita harus bisa membedakan fasilitas dan tujuan. Ya, saya pikir teman-teman di gereja ini paham membedakan fasilitas dan tujuan. Yang kedua itu berkat dan mujizat. Ya. Nah, Tuhan itu sediakan berkat dan mujizat sebagai fasilitas dalam perjalanan padang gurun itu. Ya. Setiap hari baru kan, ya kan? Mana selalu baru setiap hari. Ada dibilang ini, first from the open, ya kan? Selalu baru setiap hari. Ya kan, ketika mereka beristirahat di kemah itu, ketika mereka bangun pagi, mereka mana berturun. Ya. Mereka makan itu setiap hari. Lalu karena mereka bosan, ya kan? Mereka bilang sama Musa, kami bosan makan mana terus, kasih dong kami daging. Dikirim apa? Burung-burung. Mereka dapat menikmati, ya kan? Makan burung-burung. Nah, ketika dalam perjalanan itu mereka mentok sampai ke laut apa? Tabru ya, laut mati ya. Nah, mentok mereka. Terus mereka bilang mau kemana? Ya kan? Terus Tuhan bilang Musa, ya kan? Nah, sebelum itu kan ketika mereka dalam perjalanan itu kan sudah haus ya. Nah, waktu haus itu juga Musa kan dibilangin sama Tuhan, dan apa? Ketuklah batu itu, maka keluarlah air, mereka minum sepuasnya. Nah, sampai ke laut Tigris itu
juga Tuhan perintahkan Musa untuk membelah laut itu sehingga mereka dapat melewati laut itu kan. Intinya walaupun air temboknya itu, tapi mereka melewati laut itu ketika Firaunnya yang mengejar, ya kan? Mereka kemudian tentara Firaun pun ketika mereka sudah sampai ke keluar dari laut Tebrau itu, dan laut itu kembali menutupi, sehingga banyak yang mati kan. Nah, di dalam kehidupan kita ini juga Tuhan itu telah menyediakan berkat dan mujizat ya, di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan sudah sediakan. Kalau kita sampai saat ini juga ada, itu kan karena berkat, karena mujizat Tuhan. Kalau kita lihat sepanjang perjalanan usia kehidupan yang kita lewati, kalau kita sampai hari ini ada, ya hidup berarti kan ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendaknya. Coba bayangin waktu kita melewati peristiwa musim COVID itu, ya. Kalau saudara saya itu ada 3 yang meninggal, ya kan? Belum teman-teman saya, ya kan? Waktu saya pelayanan di Batu itu juga ada beberapa yang muda, gitu kan? Ya. Mereka tidak kuat menghadapi virus. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, ya Tuhan itu memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan kehendaknya, ya, dengan kita melayani, ya kan? Itu kan sebenarnya tujuannya, bagiannya melayani itu ada pekerjaannya, ya. Jadi kalau teman-teman hadir saat ini, ya kan, kita harusnya bersyukur bagaimana Tuhan membawa kita sampai hari ini lewat berkat, ya, mujizatnya itu fasilitas yang Tuhan sediakan. Kita nggak perlu mengejar fasilitas. Yang kita kejar itu tujuannya, bukan fasilitas. Kalau fasilitas itu sudah disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Fasilitas itu nggak penting. Yang kita kejar itu tujuan, ya kan? Tujuan kita, ya kan, bersama Tuhan sampai hari ini. Itu yang harusnya kita kejar dalam kehidupan kita, ya kan? Kita dituntun, kita dilindungi, ya kan? Kita disertai tuntunan Tuhan itu yang menjadi tujuan kita bisa tercapai, ya kan? Tujuan itu bisa tercapai dalam kehidupan kita. Nah, fasilitas yang ketiga itu, ya, masalah dan percobaan. Ya. Nah, itu fasilitas. Masalah dan percobaan itu sebenarnya bagus nggak sih dalam kehidupan kita? Menurut saya masalah itu bagus, ya. Percobaan itu bagus, ya. Dia itu melayani kita sebenarnya, ya kan? Menolong kita, ya kan? Pencobaan itu menolong kita. Makanya firman-Nya bilang kan, pencobaan itu kan biasa dan melebihi kekuatan, ya kan? Karena pencobaan itu hanya membukti, ya kan? Siapa yang ada di dalam kita, berkualitas nggak saya ini, ya kan? Masalah, pencobaan, persoalan, kesukaran kita datang kapan saja, ya kan? Tapi bagaimana mengatasi masalah itu, ya kan? Itu semua bisa terjadi kalau kita tahu siapa yang ada di dalam kita. Kita punya kualitas Tuhan itu kan, ya. Jadi kalau kita punya kualitas, maka kita pasti bisa menangani masalah. Karena firman-Nya itu bilang masalah itu satu paket, pencobaan,
ya kan? Supaya satu paket masalah itu enggak setengah paket, jadi nggak masalah saja, tapi dikasih solusi. Makanya dibilang, ya kan, percobaan itu percobaan yang biasa. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang paling pelik dalam hidup kita itu biasa, ya kan? Percobaan itu biasa, karena luar biasa itu kita ini tidak bersyukur pada Tuhan. Ya kan? Percobaan itu biasa loh, kecuali kita nggak manusia. Ini kan firman yang bilang, kan? Bukan saya. Saudara bisa nggak percaya sama saya, tapi bukan referensi saya buat saudara tidak percaya pada firmannya. Ya, dia bilang, kalau yang khusus bilang, anggaplah kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai masalah. Benar nggak? Kebahagiaan artinya always happy. Benar nggak, Pak? Bukan happy ending. Karena kalau happy ending nggak nyampe, ya kan, kita nggak happy gitu. Tapi kalau always happy, baru datang masalah kita udah senyum gitu. Kayak Deddy Kurnia kan melihat saya mungkin gak grogi hari ini, Pak, tapi Bapak terus tersenyum kan, gitu kan, happy gitu. Always happy itu penting, saudara. Amin. Ya kan? Saudara, percobaan itu satu paket tidak setengah. Kalau saudara dikasih percobaan, bukan percobaan saja, tapi dia kasih solusi, ya kan? Jadi saudara jangan pernah ragu, ya kan? Jangan pernah takut gelisah dengan hidup ini. Karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya saya juga tadi memberikan cerita 1:3, karena kalau dulu guru saya itu pernah bilang 3 itu yang terbaik, Pak. Baik, 4 itu kebanyakan, 2 katanya nggak apa-apa, 1 tidak berdosa. Makanya saya melihat jemaat ini, jemaat orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya kan? Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Benar nggak, saudara? Berjalan bersama Tuhan nggak? Makanya saya juga mencoba memberikan terbaik 3 fasilitas tadi. Yang pertama itu adalah pimpinan dan pernyataan Tuhan lewat perjalanan bangsa Israel itu. Maka diberikan tiang awan dan tiang api sebagai tuntunannya. Kedua, berkat dan mujizat. Kan kita ini hidup karena berkat dan mujizat Tuhan. Jadi kita bersyukur aja hidup ini. Ya, jangan hidup kita itu banyak mengeluh, ya kan? Banyak bersungut-sungut. Kan itu kan dibilang pemberontakan dengan Tuhan. Makanya sebenarnya bangsa Israel itu juga gugur, ya kan? Itu kan karena mereka itu kan melakukan dosa, ya Pak ya. Ya kan, percabulan lah, sungut-sungut lah, menyembah lah, apa gitu kan. Nah ini kan membuat mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Jangan sampai kita ini sebagai Israel rohani juga realitanya kita di gereja ini bagus, ya kan, di luar gereja, ya kan, hidup kita nggak benar, betul kan? Misalnya masih marah-marah, ya kan, maki-maki, tentang bos, maki-makiin orang, gitu kan. Kalau di gereja pun kayak malaikat, gitu kan, ya kan? Nah, ini penting buat kita. Jadi berkat dan mujizatnya itu sebagai fasilitas, bukan tujuan kita. Ya, tujuan kita itu, ya kan, kita mau dituntun, ya, dipimpin, disertai Tuhan, supaya kita sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi berkat dan mujizat itu, miracle itu cuma fasilitas, ya kan, perlindungan, ya kan, penyertaan itu fasilitas, ya. Dan yang terakhir masalah dan percobaan. Saya percaya kita itu kalau dikasih masalah percobaan itu harus satu paket, ada solusinya. Jadi kita jangan salah melangkah, karena masalah terus kita nggak kuat, kecewa, terus kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Kita harus mengandalkan Tuhan, ya kan? Kalau kecewa itu secara kehidupan ini banyak kecewa. Saya percaya saudara mengalami kecewa. Saya sendiri juga sampai hari ini, ya kan, ada kekecewaan. Tapi
Untuk apa kita kecewa? Nggak ada artinya. Benar? Kita kan harus mengampuni, ya, mengampuni, gitu kan? Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita harus mengampuni, ya kan? Itu orang yang bersyukur. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi mengampuni itu bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kiranya dalam firman Tuhan ini menjadi penguat buat kita, ya, dalam kita menjalankan atau mengimplementasikan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Yesus, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini, tapi biarlah Roh Kudus mengajar lebih lagi dalam hati, dalam kehidupan umat Tuhan tempat ini dengan lebih jelas. Tuhan, apapun situasi mereka hari ini mungkin ada satu dua yang sedang melewati lembah kekelaman. Mereka melewati masa-masa sulit dalam hidup. Mereka kuatkan mereka, Tuhan. Teguhkan mereka. Tolong mereka, Tuhan, supaya mereka nggak melihat musim-musim yang sulit ini sebagai sesuatu yang datang menghancurkan mereka. Tapi mereka boleh melihat masa kesulitan ini mereka sebagai sebuah sarana dan fasilitas untuk terus bertumbuh, mengeluarkan kualitas Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Satu lagu boleh ya? Mungkin sama-sama sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun
Kita berdoa Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami membantu kami tolong firman Tuhan dan kita saat ini selalu bersyukur kami Tuhan karena Engkau yang baik Tuhan memberkati setiap orang bersama berkati 30, 60, 100 kali lipat sesuai dengan firman Tuhan. Kami memberi karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Semua menjalankan pujian Allah Subhanahu. Hanya Kau di surga, tiada yang Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Terima kasih kepada hambanya. Ayat 12 mengingatkan kepada kita hidup ini adalah sebuah perjalanan. Amin. Mendekati pergantian tahun, Tuhan ingatkan kita perjalanan akan berakhir di setiap kita. Ya, di dalam perjalanan pasti akan berakhir. Entah akhir apa. Di dalam perjalanan juga, namanya perjalanan juga tidak semuanya pemandangan suasana itu sama. Seperti kalau kita ke Bandung kan mendekati Bekasi masih lihat bangunan tinggi, nanti setelah lewat Bekasi sawah, jenuh, ngantuk, apalagi kalau lewat tol. Tapi nanti setelah mendekati masuk Bandung, wah, lihat pemandangan ini, suasana musim itu pasti akan berlalu. Ya, ada musimnya. Tapi penyataan Tuhan Tuhan luar biasa pagi hari ini. Amin. Kita semua. Bapak Ibu, selamat datang pagi hari ini. Coach Sandy, Desa, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan untuk kegiatan ibadah kita hari Jumat itu ada komsel online. Ada komsel online, nanti linknya kita akan bagikan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan akan disampaikan hambanya Pastor Jaya. Hari ini Pastor Jaya nggak bisa datang karena sakit, sedang flu, batuk pilek, kebanyakan makan es. Dan minggu depan, hari Minggu itu awal bulan. Firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hans Lukito dari USA. Bapak Ibu bisa hadir dan di ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkanlah hati, pikiran, semuanya. Ada foto. Menyatu di dalam tubuh Kristus. Dan setelah ibadah selesai ada potluck. Kita sendiri dari hukum ya, ada potluck. Perjamuan kasih Bapak Ibu. Dan tanggal 8 Desember, jadi 2 minggu lagi kita akan mengadakan ibadah Natal gabungan di GBI Intro, tempatnya di GBI Intro BSD. Jadi tanggal 8 Desember pukul 10 pagi. Dan tanggal 11 pukul 3 sore ada perayaan Natal bersama anak-anak yatim piatu di Good Friends pukul 3 sore. Dan tanggal 12 Desember itu ada seminar akhir zaman
disampaikan oleh hambanya Pendeta Hans Lukito dari USA. Bapak Ibu, seminar ini bukan dikhususkan untuk hamba Tuhan, jadi untuk umum. Bapak Ibu bisa hadir mulai pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Ya, 10 pagi sampai 5 sore. Ada makan siang nggak? Ada makan siang. Ada kopi. Ya, ada kopi break nggak? Ada, kalau nggak ngantuk. Jadi semua disiapkan oleh Bu Gemnita, ya, Bu Gem yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi jadwal untuk ibadah kegiatan kita sampai minggu depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat, nanti doa berkat oleh Bapak Kepala atau Deddy Kurniawan. Bapak kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat pimpinan-Mu di ibadah kami pagi hari ini. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Douglas Sormin, ya Tuhan. Ya, Mengingatkan bagi kami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang ada, dan perjalanan ini ada tujuan. Bagaimana kami hidup, yaitu Tuhan, untuk kami bisa berlari-lari mengejar satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sormin, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan yang Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Pakai Ya, hamba-Mu Yesus. berlebihan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi Haleluya. berkat dimanapun hamba-Mu berada, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di dalam lingkungan yang Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami mau serahkan jam-jam ibadah kami ke depan. Untuk hari Jumat ada konser online Kota Tua, biar Tuhan juga sertai, Tuhan pimpin Tuhan. Dan minggu depan kami akan mengadakan ibadah raya yang akan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Hans Lukito dari USA. Biar Tuhan juga sertai, Tuhan pimpin. Dan Amin. perjamuan kudus yang boleh kami ikuti, biar Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami. Persiapkan hati pikiran kami untuk kami manuver untuk bulan darah Kristus. Berkati juga untuk ibadah Natal gabungan di GB Intro pada tanggal 8 Desember. Tuhan sertai, Tuhan pimpin segala sesuatu yang dipersiapkan dari kemarin sampai nanti akan ibadah dimulai. Dalam Tuhan yang sertai, Tuhan pimpin, berikan kelancaran, cuaca yang cerah, berikan kesehatan, kesatuan dalam seluruh panitia dalam mempersiapkan ibadah gabungan ini. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat yang hadir. Terima kasih Bapak, berkati juga perayaan Natal bersama anak-anak yatim piatu di tanggal 11 Desember di Woodbrand. Tuhan juga sertai, Tuhan pimpin. Kami mau berbagi kasih anak-anak yatim piatu. Berkati juga untuk rencana seminar akhir zaman tanggal 12 Desember yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Hans Lukito dari USA. Sampai Tuhan pimpin segala sesuatu yang dipersiapkan Tuhan yang memberikan kelancaran. Ya, Yesus. Para kuasa